kata back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Yesus hidup. Ada seorang saudara kita yang mau berdebat tetapi hanya membahas satu ayat saja. Itu pun hanya berasumsi liar. Kisah Para Rasul 25 ayat 19. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Jadi asumsinya mengatakan, Paulus mengatakan bahwa Yesus hidup, tidak mati disalibkan. Benarkah demikian? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Janganlah mengaku cerdas jika tidak dapat mengembangkan daya pikir yang cerdas. Berpikir cerdas akan menambah kecerdasan. Yang pertama, dari mana Paulus tahu Yesus hidup? Paulus telah berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yesus telah menampakkan diri kepadanya. Kisah Para Rasul 9 ayat 4 dan 5. Ketika dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya jemaat Tuhan, Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Jadi, Paulus melihat Yesus berjumpa secara pribadi dan bukti Yesus hidup. Yang kedua, Paulus percaya Yesus bukan hanya mati tetapi telah bangkit. Makanya Paulus katakan dia, Yesus hidup. Yang ketiga, mereka yang berselisih paham dengan Paulus soal agama mengatakan Yesus sudah mati. Akan tetapi mereka tidak tahu Yesus telah bangkit. Itulah sebabnya Paulus katakan dia, Yesus hidup. Yang keempat, jika saudara berasumsi menurut Paulus, Yesus tidak mati tetapi hidup, jelas saudara keliru dan tertipu, membohongi diri sendiri, membodohkan diri sendiri, padahal saudara tahu apa yang diberitakan Paulus. Yang kelima, inilah yang Paulus beritakan. 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Ya, itulah yang ku beritakan. Kira-kira orang yang disiksa, disalibkan, menderita dengan penganiayaan yang begitu kejam, mati atau tidak? Kalau saudara bilang tidak mati, silakan saudara coba sendiri. Mau? Yang keenam, 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting ku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah ku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Tulisan Paulus ini di dalam Korintus mengatakan hal yang sangat penting. Kematian dan kebangkitan Kristus itulah dasar iman percaya kita. Yang ketujuh, saudara percaya ayat ini yang dikatakan Paulus. Maksudnya ayat yang tadi, yang Paulus mengatakan Yesus hidup. Tetapi mengapa saudara tidak melihat ayat-ayat lain, tulisan-tulisan Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus yang menyatakan kebenaran, Yesus mati, bangkit, dan hidup? Mengapa saudara mau berdebat dengan modal satu ayat saja, atau comot satu ayat saja untuk pembenaran diri dan berasumsi liar sehingga menunjukkan kebodohan? Cerdaslah dalam berpikir, dan saudara akan menemukan kebenaran. Jadi jangan mengaku cerdas jika saudara tidak mau belajar dan tidak mau berpikir. Back to the Bible. Tuhan memberkati.